Reaksi keras Erick Thohir soal wasit dipukul hingga KO di PON 2024, sanksi berat menanti, baik wasit maupun pemain. Pemukulan terhadap wasit dalam pertandingan perempat final PON XXI Aceh Sumut 2024 yang mempertemukan tim tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah pada Sabtu (14 September 2024) menimbulkan kontroversi. Pertandingan antara Aceh melawan Sulawesi Tengah ini berlangsung di Stadion di Murtala, Banda Aceh, Sabtu (14 September 2024). Pertandingan ini diwarnai dengan sejumlah kontroversi dari adanya 3 kartu merah hingga kontroversi terjadinya pemukulan terhadap wasit. Kontroversi pemukulan wasit Eko Agus Sugiharto ini terjadi pada menit ke-97 saat pemain Sulawesi Tengah Rizky Saputra langsung meninju sang pemimpin lapangan. Ia memukul wasit sehingga sang pengadil langsung dilarikan dengan ambulans setelah sempat mendapatkan perawatan di lapangan dari tim medis. Laga sempat terhenti karena wasit mendapat tindakan medis, tetapi akhirnya pertandingan dilanjutkan. Aceh mendapatkan penalti dan berhasil digagalkan kiper Sulawesi Tengah sehingga skor masih sama 0-1. Akan tetapi, tak lama Aceh kembali mendapatkan penalti karena pemain lawan melakukan handball sehingga penalti diberikan. Aceh pun sukses menyamakan kedudukan, tetapi akhirnya Sulteng menolak melanjutkan pertandingan dan kalah walkout (WO). Dengan begitu Aceh lolos ke semifinal PON 2024 setelah Sulteng WO. Aceh memang jadi pemenang, tetapi pertandingan PON 2024 ini sudah diwarnai berbagai macam kontroversi. PSSI pun akhirnya buka suara setelah adanya kontroversi ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa ini. Mendengar kabar tersebut, Erick Thohir pun menekankan bakal menjatuhkan sanksi berat buat yang terlibat. Memalukan. Sangat memalukan, ujar Erick Thohir sebagaimana yang dikutip dari laman resmi PSSI Minggu (15 September 2024). PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat, ucapnya. Orang nomor 1 di PSSI itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi mendalam dari kepemimpinan wasit hingga apa yang dinilai janggal. Mantan pemilik Inter Milan ini menekankan bahwa sanksi berat tersebut tentu saja tak akan mengancam wasit saja. Namun Erick juga menekankan bahwa pemain yang tidak suportif juga akan diberi sanksi berat. Janji Calvin Verdonk untuk Indonesia, usai imbang lawan Australia akan berusaha lebih kerja keras dan lebih baik lagi demi 3 poin. Bek sayap kiri timnas Indonesia Calvin Verdonk berjanji akan berusaha bekerja lebih keras lagi usai raih 1 poin melawan Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sejauh ini telah meraih 2 poin dari 2 pertandingan pertama di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada laga pertama di Jeddah pada Jumat (6/9) dini hari lalu. Kemudian Calvin Verdonk dan kawan-kawan harus bermain imbang 0-0 melawan Australia pada laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa (10/9). Calvin Verdonk menilai 1 poin melawan Arab Saudi dan 1 poin melawan Australia semakin membuat timnas Indonesia yakin bisa bersama-sama meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Awal yang kuat akan menentukan langkah. Kami meraih 1 poin lawan Australia, tetapi di laga berikutnya kami akan berusaha lebih keras. Kita lakukan ini bersama-sama, ucap Calvin Verdonk dikutip dari unggahannya di laman Instagram pribadinya pada Rabu (11/9) malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah semakin dekat untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Syarat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 adalah finish di posisi 2 besar grup C. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Jika gagal final 2 besar di grup C, timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Syaratnya harus bisa finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir grup C. Meski demikian, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, timnas Indonesia masih memiliki 8 pertandingan lagi di grup C. Terdekat timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang melawan Bahrain di Rifah pada 10 Oktober, kemudian menghadapi Cina di Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Pascal Struijk kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar itu. Back Leeds United Pascal Struijk kembali disebut bisa membela timnas Indonesia. Apakah membuat pelatih Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar tersebut? Pascal Struijk disebut diizinkan bermain untuk timnas Indonesia. Apa maksudnya? Channel YouTube Football Primeur baru saja merilis video podcast antara mereka dengan calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Dalam obrolan itu, Mauro Zijlstra terang-terangan mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Jika lolos verifikasi oleh tim legal PSSI, penyerang 19 tahun itu akan terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Di sela-sela obrolan itu, sang pembawa acara paham bukan hanya Mauro Zijlstra yang sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Ia menyebut beberapa nama seperti gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald juga sedang menjalaninya. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro, dalam kurung Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu dan saya pikir itu Jairo menjadi WNI akan terjadi, kata sang host. Ole Romeni yang juga ikut bergabung di acara ini juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, lanjutnya. Tak lama setelah itu, sang host mengungkap nama back Leeds United yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 256,1 miliar rupiah, Pascal Struijk. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, tegas sang pembawa acara. Pascal Struijk disinyalir masih menunggu peluang bermain bersama timnas Belanda senior. Beredar kabar Pascal Struijk menolak tawaran memperkuat timnas Belgia demi memperkuat tim senior de Oranje julukan timnas Belanda.